Halo teman-teman semua. Jadi di video ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya mengatasi hard disk yang tidak terdeteksi, atau ini biasanya terjadi ketika kita melakukan penambahan hard disk pada PC seperti itu. Jadi ini adalah proses instalasi space atau hard disk, di mana kita harus mengalokasikan beberapa space agar dapat terdeteksi oleh software ya, seperti itu, sehingga harddisknya dapat digunakan untuk menyimpan data. Oke, di sini saya membuat sebuah contoh sampel di mana di sini harddisknya baru saya lakukan pemasangan dan dia tidak terdeteksi oleh OS-nya ya, sistemnya, sehingga tidak tampil di file explorer seperti itu. Jadi saya langsung buka saja disk PC. Nah, di sini hanya ada local disk C, di mana local disk C ini adalah SSD yang digunakan pada PC yang saat ini saya gunakan. Kemudian harddisknya ini tidak terdeteksi nih teman-teman. Jadi hanya terdeteksi DVD drive ya, dia berada di lokasi D. Dan ini artinya kita harus menambahkan lokasi pada bagian E dan F ya, karena D sudah tergunakan. Biasanya untuk partisi 1 tera itu dibagi 2, atau jika teman-teman hanya menggunakan hard disk tanpa SSD, biasanya itu dibagi 3, dimana ada penggunaan sistem, data, dan juga master file dari aplikasi-aplikasi yang teman-teman gunakan. Oke, kita langsung saja. Kita biasanya untuk mengatur alokasi kapasitas dari beberapa local disk itu kita harus melakukan namanya disk management. Nah, kita harus menuju ke disk management teman-teman di PC masing-masing. Ini berlaku untuk pengguna Windows ya. Jadi untuk menuju disk management, teman-teman bisa tekan tombol Windows plus X di keyboard teman-teman. Jadi seperti ini, dia akan langsung tampil opsi seperti ini ya teman-teman ya. Nah, di sini silahkan teman-teman masuk ke bagian disk management yang ini. Silahkan diklik. Di sini akan tampil informasi detail tentang device penyimpanan yang teman-teman gunakan. Nah, dapat teman-teman lihat di sini ada unallocated space sebesar 930-an giga ya. Ini adalah hard disk yang saat ini sudah terpasang di PC yang saya gunakan. Nah, ini kita harus buat lokasi di beberapa local file ya, seperti itu. Jadi kita harus pecah dari space segini, kita harus partisi menjadi beberapa bagian sesuai dengan kebutuhan kita, dan juga kapasitasnya sesuai kebutuhan juga, seperti itu. Nah, di sini untuk membuat partisinya sangat mudah teman-teman. Kita klik kiri atau langsung klik kanan pada bagian unallocated space ini. Kemudian kita buat new simple volume ya. Terus bagian ini kita langsung next saja. Kemudian nah, di sini adalah total space yang tersedia yang dapat kita gunakan. Terserah mau bagi berapa, seperti itu. Di sini saya mau bagi 2. Artinya di sini ada 953.000 MB atau setara dengan 931 GB ya. Ini kita bagi 2. Artinya di sini saya akan hanya menggunakan sekitar 400 ya. Oke, sekitar 400 saja. Saya sisakan 4 di sini. 453.000, dan nanti sisanya akan saya alokasikan untuk file master atau master file aplikasi seperti itu. Dan ini saya fokuskan untuk data. Kemudian ini saya next. Kemudian untuk bagian ini kita set default saja ya, assign the following drive letters. Jadi ini kita berikan nama pada local disk D-nya atau datanya, local disk E sebagai data. Saya ambil E, kemudian next, kemudian bagian ini jangan lupa file system kita set sebagai NTFS, kemudian allocation unit size default, kemudian volume label di sini kita kasih nama sesuai dengan nama label yang akan kita gunakan. Di sini saya kasih nama data karena tujuannya adalah untuk menyimpan data-data dari segala bentuk pekerjaan di dalam PC ini, seperti itu. Kemudian kita next. Kemudian di sini kita klik finish. Oke. Nah, sekarang sudah ada notifikasi data E autoplay. Ini tandanya dia sudah terdeteksi oleh sistem ya, seperti itu.
Kemudian masih ada nih setengahnya lagi. Nah, setengahnya lagi langsung saja kita gunakan new simple volume, kemudian next. Kemudian ini langsung kita next saja. Kemudian ini dia otomatis F, karena tadi E sudah digunakan, dia akan berlanjut ke F. Kemudian next. Kemudian sama di sini kita set default saja. Kemudian bagian volume labelnya kita beri nama master, karena di sini tujuannya saya akan menggunakan space ini untuk menyimpan master aplikasi atau software yang akan saya gunakan di PC ini. Kemudian next, kemudian finish. Nanti akan ada notifikasi persis seperti sebelumnya, seperti ini. Oke, ini sudah berhasil. Mari kita cek di File Explorer, apakah dia sudah terdeteksi atau belum. Oke, sudah ada ya, ada data E dan ada master F. Ini bisa kita gunakan, kita bisa masuk ke dalam foldernya seperti ini. Oke, sekarang tidak ada lagi unallocated space, jadi semua space-nya sudah digunakan. Nah, bagaimana jika teman-teman ingin memecah lagi? Caranya sangat mudah. Teman-teman cukup ke disk management. Sebagai contoh di sini, ini akan saya bagi space-nya, di master saja. Ini saya akan bagi. Oke, dari total space sekian ini, ya, ini dapat kita ubah berapa yang akan kita gunakan. Misalkan di sini saya bagi dua lagi, 296.000 megabyte. Ini saya shrink. Nah, kemudian di sini akan ada unallocated space, ya, seperti ini. Kemudian ini kita buat new simple volume lagi. Misalkan di sini kita fokuskan media ya, ini ada data G. Next, kemudian kita ganti volume labelnya media. Kemudian next, kemudian finish. Oke, data G sudah berhasil dibuat atau media. Kita minimize, kita cek apakah ada. Nah, ada ya, media. Sangat mudah bukan teman-teman? Semoga cara ini dapat teman-teman terapkan untuk mengatasi harddisk yang tidak terdeteksi oleh File Explorer ya. Silahkan dicoba dan sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Mungkin sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.